Hai teman-teman, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sebelum itu, kalian tahu nggak siapa sih anggota kelompok kami? Simak video berikut ya. Yang pertama, perkenalkan Niwayan Handaramayani nomor absen 34 dari kelas 10-2. Yang kedua, perkenalkan Nikade Anggianggarina nomor absen 23 dari kelas 10-2. Yang ketiga, perkenalkan Ikadeksila Aryudana nomor absen 10 dari kelas 10-2. Yang keempat, perkenalkan Ikomang Arta Nugraha Masdila nomor absen 13 dari kelas 10-2. Yang kelima, perkenalkan Ikadek Krisna Eka Jaya dari kelas 10-2. Sebelum masuk ke materinya, kalian tahu nggak sih apa itu komputer? Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Hingga saat ini, komputer sudah memiliki perkembangan sampai generasi kelima. Saat ini, ilmuwan juga sudah mulai merancang komputer generasi ke-6 atau komputer generasi masa depan. Komputer generasi ke-6 diperkirakan dapat berinteraksi langsung dengan manusia, bahkan dapat memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama adalah komputer yang diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Komputer ini muncul pada tahun 1946 dan digunakan hingga tahun 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara untuk sirkulitnya. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, menggunakan simpanan luar, magnetic tape, dan magnetic disk. Ukuran fisik komputer besar, cepat panas sehingga memerlukan pendingin, dan prosesnya kurang cepat. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959 dan berhenti digunakan pada tahun 1965. Komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi kedua: menggunakan teknologi transistor, menggunakan high level language atau Fortran, COBOL, dan ALGOL. Penggunaan listrik lebih hemat, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari komputer sebelumnya, masih menggunakan pita kaset, transistor tidak sepanas tabung hampa, kecepatan pengolahan data sudah lebih tinggi. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada 1965 dan berhenti digunakan pada 1970. Saat itu komputer dibuat menggunakan komponen dasar ICS. Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor masih tetap digunakan tetapi dengan ukuran lebih kecil. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan listrik lebih hemat. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat mulai digunakan pada tahun 1971 dan masih digunakan hingga saat ini. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada saat ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration (LSI), Very Large Scale Integration (FLSI), dan Ultra Large Scale Integration (ULSI). Ciri-ciri komputer generasi keempat: dapat menggunakan LSI
atau large scale integration sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Ukuran komputer generasi keempat lebih kecil daripada komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ditemukan pada tahun 1980 dan digunakan hingga sekarang. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih besar. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Peningkatan kecepatan akses datanya juga tampilan gambarnya sudah berevolusi, bagus dan berwarna serta multimedia. Fungsi komputer menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang lebih canggih. Fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana. Fitur-fitur yang semakin banyak dan juga ukuran komputer semakin kompak dan minimalis. Komputer generasi ke-6 atau komputer masa depan. Sosok komputer di masa depan diramalkan akan jauh berbeda dengan komputer di dekade ini. Pasalnya, komputer sudah terpasang pada semua perangkat sehari-hari yang kita gunakan. Di masa depan, banyak yang tidak merasakan lagi bahwa mereka menggunakan komputer karena sosoknya nyaris tidak terlihat lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, kami tutup dengan terima kasih.